Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya Fajri Azwar. Kita trading lagi ya. Udah lama saya nggak bikin video lagi. Nah, kita lihat di market sini. Ini market di time frame H1 membentuk suatu dua resisten pertama, ya, resisten pertama, resisten kedua ada di sini. Yang kedua, ini R-nya dia. Saya kasih warna merah R-nya lah. Nah, terus supportnya dia di mana? Supportnya support di H1 ada di sini supportnya. Nah, support H1, yang support M15-nya di sini. Nah, H1 support H1 sama dengan support kedua di time frame M15. Support pertama, support kedua. Nah, kita lihat di time frame M5 dia sudah awalnya sudah memberi dua support pertama, support kedua. Ini ada muncul baru support pertama, support kedua di sini. Nah, lalu kita fokus apa? Nah, kalau lihat di sini, kita harusnya apa? Harus fokus untuk mencari entry buy. Nah, entry buy, gitu, entry buy di time frame. Kalau kita patokan di time frame H1, ini adalah support pertama H1, ini support kedua H1. Terlalu jauh cut loss-nya, ya kan? Nah, berarti apa? Kita lihat di 15 support pertama, support kedua. Nah, ini kalau dia breakout R pertama, R kedua ini, berarti kan dia trend toh. Pertama di pertama di time frame M1 ini, pertama M1 ini, nah, sama yang di atasnya. Bentar, saya kasih warna lain. Sama ini. Breakout itu, nah insya Allah akhirnya akan naik. Acuan dia take profitnya kisaran di sini. Kenapa di situ? Karena ini adalah resisten pertama di time frame M5. Nah, cut loss kita, nah cut loss terkecil kita ada di mana? Di support pertama di M15. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita tunggu apa? Tunggu market breakout resisten kedua di time frame M1. Nah, yang pertama di time frame 1 sudah ke breakout. Nih. Sudah ke breakout. Kan ini udah ke breakout high-nya, ini candlestick terminal nih kan. Nah, udah ke breakout. Tinggal apa? Tinggal nunggu breakout dari apa? Dari resisten kedua. Nah, ini resisten keduanya. Nah, kalau resisten kedua ke breakout, jadi apa? Nah, ya udah, kita lebih kuat untuk lanjut buy. Nah, inilah kenapa kita perlu tahu yang namanya di mana harus cut loss. Nah, itu pelajaran basic gitu. Nanti lebih lengkapnya lagi kalau teman-teman bergabung sama basic LKT. Nah, di basic LKT apa yang dipelajari sih? Pelajari tentang basic pergerakan market, SND-nya LKT, SNR LKT, lalu ciri awal perubahan tren sama cut loss ideal. Nah, itu penting. Jadi kalau kebanyakan teman-teman trading itu kan entry asal entry dalam artian asal entry itu setelah entry bingung mau cut loss di mana. Nah, padahal entry itu anak kecil pun bisa. Nah, kalau cut loss, nah itu yang membuat dilema.
Jadi kalau di LQT, insya Allah kita akan tahu, oh, cut loss minimal saya di sini, maksimal saya cut loss di sini. Setelah cut loss, nggak ada ampun deh. Dalam arti nggak ada ampun apa? Mau nggak mau kita harus cut loss. Nanti kita mencari apa? Recovery dari apa? Dari pergerakan market setelah cut loss. Nah, nanti kita ada. Itu baru basic. Nah, kalau misalkan ke advance, oh lebih kompleks lagi. Kalau advance, ada yang namanya teknik kejam, teknik bunuh membunuh, sama ada juga apa namanya? Kita ada rumus-rumusnya juga kalau di advance. Nah, sampai teknik bunuh-bunuh juga ada namanya teknik apa? Ngos-ngosan. Kalau di advance ini udah nge-buy sebenarnya. Tapi kalau di basic nunggu apa? Nunggu ini ke breakout. Nah, akan lebih apa ya? Kalau di advance sih lebih cepat nanti entry-nya, itu kalau di basic masih nunggu konfirmasi. Ini kalau dia mampu breakout ini, nah insya Allah akan hus naik lagi. Tuh, karena dia sudah di supportnya di time frame M15. Nah, bismillah. Lupa nyalakan. Nah, sekarang cut loss-nya kita di mana? Tetap cut loss kita adalah apa? Low dari apa? Dari M15. Apa low lagi? Apa support pertama 15. Bismillah, yakin saya dia akan naik. Nah, cut loss-nya di sini. Jadi ini ya sekedarnya ya sekedar untuk apa? Untuk jaga-jaga lah. Maksudnya itu untuk jaga-jaga kalau marketnya keterlaluan pergerakannya kan kita sudah ada pengaman gitu maksudnya. Tapi cut loss kita tetap kalau ada breakout di M15-nya breakout garis ini nih. Nah, itu cut loss-nya. Simple toh. Nah, insya Allah kita itu simple kok teman-teman. Apa namanya? Kita nggak perlu berpikir lagi yang namanya bentuk candlestick, lalu berpikir tentang apa namanya doji atau engulf atau apa namanya candle kejepit lah atau apalah istilahnya kalau untuk doji ya. Kita hanya berpikir apa? Oh, market ini trend atau market ini collapse. Dah, nah gitu. Lalu di mana sih SND-nya? Di mana SNR-nya? Nah, gitu aja udah. Kita akan buy lagi di mana? Nah, buy lagi ada di ini kan demand pertama di M1. Nah, M1. Ini demand pertama M1, lalu ini demand kedua M1. Nah, kalau support itu di mana? Nah, kalau yang namanya support kan low terendah ya, di demand. Nah, ini support pertamanya M1. Nah, ini support pertama M1. Lalu ini support kedua M1. Nah, di situ kita akan open buy lagi. Market itu membentuk suatu pijakan. Nah, kalau dia mau naik ada pijakannya, kalau dia mau turun juga ada pijakannya. Nah, pijakan-pijakan itu area-area apa? Area-area untuk cut loss ideal.
Jadi kalau kita belajar LGT, nah kalau teman-teman belajar LGT, tidak akan pusing lagi, oh ini kira-kira pullback yang breakout SND atau pullback yang tidak breakout SND. Nah, nanti akan ada apa kalau misalkan dia breakout SND, tinggal kita cut loss, misalkan cut loss-nya di mana. Kita udah tahu toh. Nah, tinggal kita apa sesuaikan entry kita, sesuaikan dengan balance kita. Balance kita kalau kecil ya ambil cut loss minimal. Kalau balance kita besar itu kan, nah kita bisa ngambil untuk cut loss yang cut loss maksimalnya. Nah, selama kita tahu di mana cut loss, nah insya Allah yang namanya kumulatif profit itu akan lebih mudah kita dapatkan. Jadi kalau kita nggak tahu di mana harus cut loss, nah itu yang apa ya, yang ampun deh. Kalau nggak tahu di mana cut loss, bingung-bingung. Nah, tapi kalau kita tahu di mana cut loss, nah, kita cut loss pun kita masih apa? Masih bisa ada kemungkinan untuk kita lebih mudah untuk merecovery. Nah, gitu. Kenapa? Karena selama gini, kalau kita usaha apapun lah ya, usaha pun yang konvensional maupun yang online seperti ini, atau online trading kayak gini. Selama kita tahu di mana cut loss, batasan-batasan kerugian di mana, gitu kan. Nah, kalau untuk mendapatkan cumulative profit, kita akan apa? Akan lebih bisa mudah didapatkan. Kenapa? Kayak gitu. Nah, teman-teman pikir aja, kalau kita sudah tahu, oh di sini cut loss, berarti apa? Akan tahu dengan sendirinya, oh di situ adalah tempat entry yang dalam tanda kutipnya gurih-gurih enyoy. Nah, kalau nggak tahu di mana cut loss, mau entry kayak gimana? Gimana entry-nya? Bingung toh. Nah, gitu. Tapi kalau tahu di mana harus cut loss, akan dengan tahu sendiri, oh di sini entry terbaik saya. Tuh. Kalau misalkan ada kan teman-teman tuh sering dengar juga kan yang namanya apa, oh entry saya dapat entry shadow, dapat akar atau apa gitu. Nah, dengan sendirinya di dalam LKT, teman-teman pun akan apa, akan menjumpai suatu area, oh di sini nih gitu, cut loss yang terkecil atau terbesarnya, lalu saya akan entry di sini. Secara otomatis teman-teman akan mendapatkan yang namanya dalam tanda kutip apa, entry akar atau entry pucuk. Nah, itu entry shadow. Nggak perlu berpusing-pusing, oh mencari kayak gini-gini, nggak perlu. Nah, itulah yang namanya apa? Yang namanya LQT. Nah, kalau sampai M5 mampu breakout 1R-nya ini R-nya M5, nah insya Allah akan apa? Maka akan masih hus naik ke atas. Itu ceritanya. Biarkan market bercerita. Kita tangkap ceritanya market itu. Oh, naikkan dulu, naikkan dulu, naikkan dulu. Terus resisten kedua. Ini resisten pertama, resisten kedua. Kalau sampai resisten kedua kan lumayan. Jadi sekali lagi, apa yang dipelajari dalam basic LKT? Ini basicnya ya, belum ke advance-nya. Ini basicnya. Basic LKT akan mempelajari apa? Basic dari pergerakan market, lalu SND dan SNR-nya LKT, ciri awal perubahan tren, lalu cut loss ideal. Nah, itu yang dipelajari di dalam basic LKT. Kalau advance apa? Nah, advance ada banyak hal, ya kan? Ada teori kejam, teori bunuh-membunuh, nah, ada yang namanya teori ngos-ngosan, nah, ada yang namanya apa? Ya ada rumus-rumusnya lah kalau di advance.
Tapi kalau dengan basic aja, insya Allah apa kumulatif profit mudah didapatkan. Nah, gitu. Ini entry kita tadi kan entry basic. Di dalam LKT ada istilah yang namanya basic is king. Nah, gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Nah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.